Halo semuanya, pada video kali ini kita akan memulai sebuah topik baru, topik pembahasan baru di channel Dosen Tutorial, yaitu tentang bagaimana menggunakan software SPSS. Masih bersama saya Ida Bagus Ardi Putra. Nah, pada seri video SPSS ini rencananya kita akan membahas beberapa topik. Jadi software SPSS ini sangat berguna untuk Anda mahasiswa, para peneliti, dosen, guru yang ingin melakukan penelitian dan melakukan analisis data. Kemudian kita akan mulai seri ini dengan pengenalan SPSS. Kemudian kita juga nanti akan belajar bagaimana membuat variabel dan input data di SPSS menggunakan variable view dan data view. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara analisis statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS. Kita akan mencari mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus, max, min, range, standar deviasi. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana melakukan record data, select cases. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana membuat grafik atau chart. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana menginput data kuesioner di Excel. Kemudian kita rapikan dengan rumus-rumus di Excel mencari total skor kategori dengan menggunakan rumus-rumus yang ada di Excel. Kemudian kita akan copy data Excel ke SPSS untuk kita analisis lebih lanjut. Oke, kira-kira begitu gambaran umum dari seri video SPSS di channel Dosen Tutorial. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video-video yang lain, silahkan subscribe dulu channelnya. Oke, untuk outline materi video pada video kali ini, kita akan belajar beberapa topik, yaitu apa itu SPSS, kemudian alur analisis data penelitian, kemudian pengenalan program SPSS, kemudian kita akan belajar apa itu variable view, data view. Kita akan lanjut ke materi apa itu SPSS. Jadi SPSS adalah singkatan dari Statistical Product and Service Solution. Program aplikasi bisnis yang berguna untuk menganalisis data statistik. Jadi ini adalah program untuk menganalisis atau mengolah data lah. Gampangnya begitu ya. Kemudian software SPSS dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan yang bernama SPSS Incorporation yang kemudian diakuisisi oleh IBM Corporation. Kemudian dari SPSS namanya berubah menjadi IBM SPSS sekarang ya. SPSS adalah salah satu program yang paling banyak digunakan untuk analisis statistika ilmu sosial. Selain SPSS, ada banyak program di luaran sana yang digunakan untuk mengolah data. Ada AMOS, ada Listrel, ada Minitab, ada PLS, dan ada SAS. Tapi yang paling banyak digunakan untuk menganalisis data saat ini adalah SPSS. Coba saja kalian pergi ke toko buku dan mencari buku tentang analisis data. Yang paling banyak ada di toko buku adalah SPSS.
Kemudian penggunaan software SPSS banyak digunakan oleh peneliti. Banyak peneliti yang melakukan penelitian dan melakukan analisis datanya dengan menggunakan software SPSS. Dosen atau guru yang melakukan penelitian untuk mengolah datanya juga sering menggunakan software SPSS ini. Kemudian apabila mahasiswa nanti skripsi, tesis, dan lain sebagainya melakukan penelitian, juga akan melakukan analisis datanya dengan menggunakan software SPSS ini. SPSS juga banyak digunakan oleh perusahaan survei. Perusahaan survei itu misalkan yang paling banyak kita lihat di TV adalah survei misalkan waktu pilkada atau pemilu presiden. Misalkan Jokowi berapa persen, Prabowo berapa persen. Itu salah satu software yang bisa digunakan untuk menganalisis datanya juga menggunakan SPSS. Pemerintah juga sering misalkan melakukan survei kepuasan masyarakat misalkan. Kemudian organisasi pemasaran misalkan dia survei kepuasan pelanggan, melakukan hal-hal seperti itu untuk analisis datanya bisa juga menggunakan software SPSS. Jadi software SPSS ini banyak gunanya terutama menganalisis data statistik khususnya ilmu sosial. Kemudian sejarah SPSS sendiri. Jadi SPSS ini dibuat sekitar pertama kali SPSS ini dibuat tahun 1960-an oleh 3 orang. Jadi Norman Haniye ini, Del Haben, dan Hadley Hull. Ya, mereka bertiga adalah alumni dari Stanford University. 3 orang pemuda dari latar belakang profesional yang berbeda mengembangkan sistem perangkat lunak yang berdasarkan gagasan statistika untuk mengubah data mentah menjadi informasi esensial untuk membuat keputusan. Sistem perangkat lunak statistik yang revolusioner ini pada masanya disebut dengan SPSS yang menjadi calon statistical package untuk ilmu pengetahuan sosial. Jadi ketiga pemuda tersebut membangun SPSS dari keperluan untuk dengan cepat menganalisa volume data ilmu pengetahuan sosial yang dikembangkan lewat berbagai metode penelitian. Dilakukan kerja pertama SPSS di Stanford University dengan maksud untuk membuatnya tersedia hanya untuk dikonsumsi lokal dan tidak ada distribusi internasional. Jadi Nie ini adalah seorang ilmuwan sosial dan calon doktoral di Universitas Stanford. Jadi tugasnya adalah mengambil target sasaran dan menetapkan kebutuhan. Kemudian Del Ben ini adalah calon doktor juga dari Stanford University pada penelitian pelaksanaan, mempunyai keahlian analisa data, kemudian mendesain struktur berkas sistem SPSS. Kemudian Pak Hull ini atau Mr. Hull ini itu baru tamat dari Stanford dengan gelar MBA-nya. Tugasnya adalah membuat program SPSS-nya. Oke, demikian sejarah singkatnya. Kemudian versi program SPSS dari awal sampai sekarang itu apa? Ada berapa saja? Ternyata sudah ada versi yang terbaru hingga saat ini adalah software SPSS 28 untuk tahun 2021. Pertama kali di launching itu tahun SPSS 1 itu tahun 1968. Kemudian berkembang terus SPSS 20 versi 20 tahun 2011 dan seterusnya, hampir tiap tahun atau tiap 2 tahun ada program SPSS yang baru. Kemudian sebelum belajar SPSS, penting bagi kita untuk mengetahui alur analisis data penelitian.
Yang pertama adalah ada pengumpulan data, kemudian ada input data, kemudian ada analisis data, yang terakhir adalah output data. Bagaimana penjelasannya dari alur ini? Oke, simak slide berikutnya. Yang pertama adalah pengumpulan data. Apa yang kita lakukan pada pengumpulan data? Yang pertama adalah pengisian kuesioner. Sebenarnya pengumpulan data itu ada 4 cara. Ada dengan menggunakan kuesioner, kemudian melakukan wawancara, melakukan observasi, kemudian bisa juga dengan menggunakan pengukuran. Cuman pada kuliah ini kita fokus pada satu teknik saja, yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner juga teknik yang paling banyak digunakan. Kemudian kalau kita menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, jadi data itu kita sebar atau kita kasih, kemudian data itu diisi oleh narasumber yang kita sebut dengan responden atau narasumber penelitian. Proses yang kedua dalam pengumpulan data yaitu proses editing. Proses editing itu ngapain? Jadi proses editing itu adalah memastikan jawaban sudah sesuai dengan maksud pertanyaan. Kemudian jika ada kesalahan tulis atau ketidakjelasan isian kuesioner dapat diperbaiki. Kemudian yang ketiga ada proses coding. Proses coding itu adalah bukan membuat program ya. Jadi proses coding dalam tahap ini maksudnya memberi kode atas jawaban-jawaban responden dalam kuesioner. Kalau kita menginput data di SPSS, biasanya data yang diinput adalah berupa kode atau angka. Misalkan kita punya data jenis kelamin, 1 laki-laki, 2 perempuan, misalkan seperti itu. Yang kita input ke SPSS-nya adalah data yang berupa kode atau angkanya. Jadi bukan laki-laki atau perempuan yang kita input, tapi kodenya 1 atau 2. Seperti itu ya. Kemudian tahap yang kedua yaitu adalah input data. Input data atau biasa kita kenal dengan data entry juga. Apa yang kita lakukan yaitu memasukkan data hasil kuesioner yang sudah diisi ke komputer. Kemudian input datanya dapat kita lakukan dengan menggunakan software Excel ataupun langsung di SPSS. Kita akan belajar juga nanti di seri video ini bagaimana menginput data di Excel, merapikan data dengan menggunakan rumus-rumus Excel, mencari total, persen, kategori, dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa langsung input datanya langsung ke SPSS. Kemudian yang ketiga adalah analisis data. Apa saja yang kita lakukan di dalam analisis data? Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan software Excel maupun SPSS. Kalau pakai Excel itu bisa digunakan untuk menganalisis data yang sederhana, misalkan kita mencari persentase, mencari frekuensi, yang simpel-simpel itu masih bisa dengan menggunakan Excel. Cuman analisis data yang agak rumit itu lebih mudah menggunakan software SPSS, karena SPSS tujuannya khusus untuk melakukan analisis data. Jadi Excel itu untuk data sederhana, analisis data sederhana masih bisa. Kemudian kalau SPSS bisa digunakan untuk melakukan analisis data dari sederhana sampai yang rumit. Kemudian yang keempat adalah output data. Jadi hasil output analisis data itu dapat berupa tabel, kemudian berupa grafik atau chart atau diagram,
Kemudian bisa juga berupa laporan hasil analisis datanya. Jadi kalau Anda melakukan penelitian atau skripsi, jadi hasil output datanya nanti berupa laporan atau lampiran hasil analisis data. Kemudian pada SPSS, output datanya akan ditampilkan di window atau jendela SPSS Statistic Viewer. Nanti kita akan belajar. Kemudian pengenalan program SPSS. Ini adalah tampilan saat membuka program SPSS. Kemudian muncul pop-up window seperti ini. Klik cancel aja. Ada dua langkah dalam memasukkan data ke SPSS. Yang pertama adalah membuat atau mendefinisikan variabel penelitian di variable view. Yang kedua adalah memasukkan data di data view. Jadi tampilannya ada dua di SPSS, ada variable view dan data view. Oke, untuk lebih jelas kita buka saja program SPSS-nya. Silahkan Anda cari IBM SPSS Statistik 20 atau versi yang lebih baru juga tidak apa. Diklik aja. Ini adalah tampilan pada saat Anda pertama kali membuka SPSS. Ada pop-up window seperti ini. Di cancel aja. Kemudian di situ ada tampilan SPSS Statistik Data Editor. Di bagian bawah kiri ada data view, tempat kita input data. Kemudian di sampingnya ada variable view, tempat kita membuat variabel. Jadi langkah kalau kita mau melakukan analisis data adalah kita buat dulu variabelnya di variable view. Yang ini di sini ada name, type, width, decimal, label, value dan lain-lain. Kemudian jika sudah selesai membuat variabel, kita akan input datanya di data view. Setelah selesai, baru kita lakukan analisis data. Oke, ini adalah tampilan dari variable view. Contohnya yang sudah diisi, ada umur, pendidikan, pekerjaan, jumlah anak, dan lain sebagainya. Kemudian ada type, width, decimal, label, dan values. Kemudian apa yang akan kita lakukan di variable view? Ada 5 hal yang sering diisi. Di situ kan tadi variable view-nya kolomnya ada banyak. Cuman hanya 5 saja yang sering diisi. Yang lainnya dibiarkan saja biasanya. Kemudian yang pertama adalah membuat nama variabel. Jadi dalam membuat nama variabel di SPSS ada beberapa aturan yang harus diikuti. Yang pertama adalah tidak boleh ada spasi. Kemudian tidak boleh ada tanda aritmatik, plus, minus, garis miring, bintang, dan lain-lain di nama variabelnya. Kemudian tidak boleh diawali dengan angka. Diawali dengan angka tidak boleh. Kalau diakhiri boleh? Boleh. Mengandung angka boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah diawali dengan angka. Kemudian tidak boleh sama dengan nama variabel lainnya. Tidak boleh kembar nama variabelnya. Jika sudah ada, tidak boleh lagi. Kemudian tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Ya. Oke, untuk lebih jelas, ini adalah contohnya. Manakah nama variabel yang benar dan yang salah? Yang nomor 1, variabel umur benar. Ada aturan yang dilanggar? Tidak ada. Oke, variabel nomor 1 umur benar. Kemudian di situ ada pekerjaan, isi titik di belakangnya. Benar apa salah? Salah. Karena itu kan melanggar aturan tadi ya, tidak boleh ada titik di belakang. Kemudian jenis spasi kelamin. Boleh?
Tidak, karena mengandung spasi. Tidak boleh ada spasi di nama variabelnya. Kemudian yang keempat, usia underscore ibu boleh? Boleh. Penulisan variabel seperti ini pakai underscore ini boleh. Jadi spasinya diganti dengan underscore boleh. Kemudian usia ada tanda minus di sana, kurang, anak boleh? Tidak boleh. Jadi ini salah. Ada tanda aritmatik di sini. Ya. Kemudian umur boleh? Kalau maksudnya nomor 6 ini adalah nomor 1 variabelnya sudah variabel umur, lagi dia menulis variabel umur tapi hurufnya kecil, boleh? Tidak boleh juga. Huruf besar dan kecil itu dihitung sama saja. Jadi variabelnya sama dengan variabel yang sudah ada. Tidak boleh kembar nama variabelnya. Jadi nomor 6 salah. Kemudian nomor 7 1 kali salah karena nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Kemudian nomor 8 jenis kelamin. Ya, jadi untuk menghindari spasi bisa juga pakai huruf besar di awal katanya, jenis kelamin, huruf K-nya digedein boleh. Kemudian anak 1 boleh? Boleh, karena diakhiri dengan angka boleh, diawali yang tidak boleh. Kemudian usia underscore anak boleh? Boleh, pakai underscore untuk menggantikan spasi itu boleh ya. Oke, sampai sini mungkin sudah lebih jelas mana variabel yang boleh dan tidak. Silahkan baca lagi aturannya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih tipe data. Jadi tipe data yang sering digunakan di SPSS adalah numerik, yaitu datanya berupa angka atau kode. Jadi misalkan data-data yang kita dapat dari kuesioner itu kita kodekan. Misalkan jenis kelamin, pendidikan itu misalkan 1 laki-laki, 2 perempuan kalau jenis kelamin. Kalau pendidikan misalkan tidak sekolah, SD, SMP, SMA dan lain sebagainya itu kita kodekan. Yang kita input ke SPSS adalah kodenya atau angkanya. Jadi kebanyakan kita akan menggunakan tipe data numerik. Kemudian apabila harus menginput data berupa huruf, kita bisa menggunakan tipe data string, misalkan nama responden, jenis pekerjaan yang berupa huruf ya. Kemudian kalau dia datanya berupa string atau huruf, itu tidak dapat diolah secara statistik. Apabila ingin diolah harus dikodokkan ke dalam bentuk numerik ya. Kemudian ada date digunakan untuk memasukkan data tanggal. Data date ini juga tidak dapat diolah. Kemudian mengatur lebar data atau width dan desimalnya. Width itu nilainya disesuaikan dengan lebar data. Secara defaultnya dikasih nilai 8 oleh SPSS-nya. Misalkan kita punya variabel umur, berapa digit lebarnya? Misalkan kalau umur manusia dengan satuan tahun paling panjang adalah 3 digit. Misalkan ada yang umurnya sampai 100 tahun, itu kan 3 digit ya. Misalkan variabel jenis kelamin 1 dan 2. Jenis kelamin kan ada 2 jenis ya. 1 laki-laki, 2 perempuan. Jadi cuma 1 digit aja itu ya. Bukan laki-laki dan perempuannya yang dihitung width-nya. Kodenya 1 dan 2 saja. Kemudian patokannya adalah angka atau karakter terpanjang. Jadi misalkan umur itu maksimal 3. Jadi jangan diisi 1 kalau orang dewasa. Jadi kurang nanti datanya. Jadi misalkan variabel umur itu misalkan datanya umur orang dewasa. Jangan Anda isi 1 di sana. Jadi kurang. Kan biasanya umur orang dewasa 2 digit ya. Jadi patokannya adalah angka atau karakter terpanjang. Intinya itu lebih boleh, kurang jangan. Misalkan umur diisi width-nya 8 boleh? Boleh, kan sudah lebih. Jangan diisi 1 misalkan itu ya. Kemudian memberi label atau label. Kenapa kita perlu label?
Jadi kadang-kadang nama variabelnya itu kita buat singkat-singkat saja. Kemudian label itu kita isi untuk menjelaskan atau menjelaskan lebih lengkap apa maksud dari nama variabel yang kita buat singkat itu. Nama variabel kan tidak boleh isi spasi tadi ya. Jadi di label ini dijelaskan apa sih maksudnya dari variabel yang singkat itu. Kemudian label juga nanti akan menjadi judul dari tabel frekuensinya. Nanti kita coba. Kemudian contohnya seperti ini, misalkan nama variabelnya adalah *_gizi. Itu di labelnya biasanya atau bisa kita tulis status gizi untuk menjelaskan variabel yang disingkat. Kemudian misalkan nama variabelnya BB. BB itu apa? Kan banyak singkatan BB ya. Berat badan BB, bau badan BB juga. Kamu BB. Itu ya. BB BlackBerry dulu ya juga. Kemudian TB itu untuk tinggi badan. Kemudian JK bukan Yusuf Kala ya. JK itu jenis kelamin. Makanya perlu kita jelaskan di label. Oke, itu contohnya. Kemudian membuat values. Values digunakan sebagai keterangan dari kode data pada proses coding. Jadi value itu diisi jika datanya yang dimasukkan adalah data hasil pengkodean. Jadi kalau datanya berupa kode atau bukan angka langsung, values-nya diisi. Kalau datanya tidak berupa kode, misalkan umur, langsung diinput umurnya berapa tahun, misalkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu values-nya tidak diisi. Kalau variabel jenis kelamin, misalkan laki-laki perempuan, dikodekan 1 laki-laki 2 perempuan, maka values-nya diisi. Kalau masih bingung, nanti ada prakteknya, kita coba. Misalkan ini contohnya variabel jenis kelamin, kode 1 untuk laki-laki, kode 2 untuk perempuan. Values labelnya ini misalkan diisi tampilan di SPSS-nya seperti ini ya. Kemudian setelah kita selesai men-setting atau menginput atau membuat variabel di variable view, langkah berikutnya adalah menginput data di data view. Ya, ini tampilan dari data view. Yang kita input adalah angka dan kodenya. Kalau misalnya umur di sini adalah umur langsung yang diinput 23 tahun, 21 tahun. Pendidikan di situ yang diinput kodenya 1 2 3. Pekerjaan juga dikodekan 1 2 3, jumlah anak diinput angkanya langsung 1 anak, 2 anak. Pendapatan ini dikodekan. Jadi kalau datanya berupa kode atau angka, tipe data yang kita gunakan adalah numerik biasanya. Oke, sekian dulu video kali ini berupa teori SPSS. Di video berikutnya kita akan belajar praktek membuat variabel dan input data di SPSS. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video-video SPSS seri berikutnya, silahkan subscribe terlebih dahulu dan bunyikan tanda loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.